Wa id akhadna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Wa id akhadna Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Wa id akhadna أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. Wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Wabil والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Wa id akhadna
Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Jadi Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. wa in akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah bil walidaini ihsana. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin. Jaga. La ta'buduna illallah bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Mas wal masakin wa qulu lin wal masakin wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah. summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil Wa id akhadna
Wa in akhadna mitsaqa bani wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa id akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna illallah la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana la ta'buduna illallah bil walidaini ihsana wa bil wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ajar. summa tawallaytum illa Thumma tawallaytum qalilan minkum wa antum mu'ridun. thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Thumma tawallaytum baca mem ditasdid bunyinya mendengung itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Gunnah, hukumnya bukan sunnah, bukan pernah, tapi hukumnya apa? Wajib, maka disebut wajibul gun, artinya wajib mendengung. Itulah baca Quran. Mulutnya, bibir itu tidak boleh terbuka.
namanya mendengung, karena mendengung itu hanya ada pada lubang hidung, maka yang bersuara di mana? Hidung. Summa tawallaitum illa, iku tasyaddud ada banyak artinya dihentak. La qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sekali lagi. Bahwa hurufnya itu ganda. Apa? Hurufnya apa? Ganda. Ganda itu sama. Berarti mim ditasdid artinya mimnya aslinya ganda. Ganda itu berapa? 2. Maka disebut idgham. Apa? Artinya apa? 2 huruf yang dicampur menjadi 1. Maka disebut idgham bihun. Artinya 2 huruf yang sama dicampur jadi 1 dengan sarana tasdid, tetapi membacanya mendengung, maka disebut idgham bihun. Yes. Sedikit diberikan tentang hukumnya memang. Sekarang sesi memberikan makna. Ikuti. Wa id akhadna. Asalnya wa'la id akhadna dalam tafsirnya. Maka diartikan ketahuilah ketika kami telah mengambil. Ketahuilah ketika kami telah mengambil mitsaq Bani Israila, kepada perjanjian Bani Israel. Mitsaq Bani Israila, kepada perjanjian Bani Israel. Wa id akhadna, dan ketahuilah ketika kami mengambil. Wa id akhadna, dan ketahuilah ketika kami mengambil mitsaq Bani Israila, kepada perjanjian Bani Israel. Mitsaq Bani Israila, kepada perjanjian Bani Israel. Dulu bangsa Israel, keturunan Israel itu berjanji kepada Allah akan mengikuti hasil perjanjian itu. Tetapi Bani Israel karakternya suka mengingkari janji. Apa janji mereka? La ta'buduna illallah. Ayo. La ta'buduna illallah. Kamu sekalian tidak akan pernah menyembah illallah, kecuali Allah. Kamu sekalian tidak akan menyembah illallah, kecuali Allah. La ta'buduna. La ta'buduna. Tidak akan menyembah kamu sekalian. Tidak akan menyembah kamu sekalian. Kata kamu sekalian itu
jamak, tasniyah apa mufrad? Jamak yang dirujukkan kepada kaum Bani Israil. Itulah sebabnya jamak mudzakkar mukhatab. Artinya di sini bisa muannas, bisa mudzakkar, menakdirkan dhamir antum. Apa? La ta'buduna illallah. La ta'buduna illallah. Tidak akan menyembah kamu sekalian illallah kepada Allah. Tidak akan menyembah kamu sekalian illallah kepada Allah. Siapa yang berjanji? Bani Israel. Berjanji apa yang pertama? Akan menyembah kepada Tuhan Allah. Berarti ajaran Alkitab yang kemarin dirubah oleh mereka, lalu dia mencari pengaruh di masyarakatnya, lalu dia katakan datang ini dari Tuhannya, mengatasnamakan Allah, menipu bangsanya, menipu masyarakatnya, itu benar-benar fitnah yang sangat besar bagi Allah. Al-Quran selalu menyampaikan tentang Tuhan, dan Tuhan hanya Allah. Bani Israel dahulu selalu terikat janjinya, tetapi ikatan itu dilepas karena dia berusaha ingin mengingkari janji. Buktinya dia tidak menyembah Allah mayoritas, seperti menyembah patung sapi, menyembah di antaranya ada juga yang menyembah batu yang dibentuk sebagaimana bentuk binatang-binatang yang mereka sucikan, lalu disembahnya. Berarti dia mengingkari tidak ini? Maka salah satu ciri Bani Israel adalah mempunyai karakter suka mengingkari janji. Itu karakter yang dominan, yang menonjol bagi sifat karakternya Bani Israel. Itulah sebabnya perlu berhati-hati bila ada transaksi kepada segolongan dengan Bani Israel. Takut aslinya tampak. Apa aslinya Bani Israel? Suka mengingkari janji. Janji yang pertama, tentu Tuhan nomor berapa? Satu. Tuhan nomor berapa? Satu. Kalau begitu, manusia hanya butuh Tuhan atau hanya penting? Manusia terhadap Tuhan membutuhkan, bukan Tuhan membutuhkan manusia. Kalian butuh Tuhan, apa Tuhan butuh kalian? Kalian butuh menyembah Allah, apa Allah membutuhkan kalian untuk menyembah? Kalianlah yang butuh Allah. Kau mau menyembah kepada Allah, Allah tidak beruntung, nah? Beruntung enggak kalau kamu menyembah kepada Allah? Allah beruntung enggak? Berarti orang dalam. Allah tidak mendapat keuntungan apapun dari kalian mau sujud, mau rukuk, mau menyembah, mau menyebut namanya. Allah tidak mendapat keuntungan apapun. Dia Tuhan, Maha Otoritarian, Dia Maha Besar, Dia Maha Menciptakan. Ngapain butuh yang diciptakan? Bener enggak? Kalian tidak menyembah Allah, Allah juga tidak rugi. Rugi enggak? Kalian mau menyembah Allah tidak untung. Kalian tidak mau menyembah Allah juga tidak rugi. Berarti siapa yang butuh Allah? Kita. Lalu mengapa Tuhan nomor satu, bukan nomor dua?
Karena innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, segalanya kuasa. Dengan atas dasar kekuasaan itu tidak ada satupun yang berani manusia menentangnya. Kalau dia menentang, Allah biarkan, Allah tidak paksakan kalian untuk menyembah kepadanya. Yang penting Allah akan berikan tempat sesuai apa yang dia lakukan. Kalau dia jahat, masuk. Kalau dia baik, masuk. Jahat dan baik itu jelas di antara keduanya. Dalam hidup ini manusia selalu diberikan akal, pikiran, dan logika. Kalian punya hak untuk memilihnya. Mau ke jalan yang mana? Mau jalan yang mana? Itu pilihan dalam hidup ini. Maka tidak ada paksaan untuk baik, juga tidak ada paksaan untuk manusia diajak beragama, juga tidak ada paksaan kalian untuk menyembah Tuhan. Tapi minimal diajak, diadakan pendekatan, lalu ditawarkan, lalu diadakan perjanjian. Ya, saya mau menyembah Tuhan Allah, tetapi tinggal kata dia. Dia mengingkari janji. Sekarang kita tarik dalam hidup kita. Kita di mana? Dalam hidup ini bernegara kita di Indonesia, dasarnya apa? Tuhan. Dalam hidup kita bernegara, dasar yang pertama apa? Tuhan. Seluruh KTP, kartu tanda penduduk, pasti ada agamanya. Di situ nama, alamat, agama. Ya, apa? Nama, alamat, agama. Itu bukti bahwa di Indonesia Tuhan nomor berapa? Kalau negara lain kita tidak tahu. Maka kita beruntung di Indonesia ini. Dengan 5 dasar yang pertama bahwa manusia harus mendasarkan hidup ini butuh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan dinomorkan 1. Dan Tuhan Maha Satu. Tuhan Maha berapa? Bahasanya itu sang sekertanya disebut Esa. Tuhan yang Maha. Kalau kalian lari kepada Tuhan, kalian sudah menyatakan bahwa aku hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Lalu satu ketika manusia pengabdiannya diuji. Kalau orang ingin baik, kalau orang ingin baik, diuji diuji atas usahanya. Orang berusaha mendekatkan kepada Allah sebagai bukti bahwa dia akan berubah dan tobat. Usaha tobat dan berubah itu kira-kira dibiarkan apa diuji? Diuji. Maka kalian harus kuat untuk menepati janji kalian. Apa itu kuat? Kalian harus berhati-hati, terus berjalan, tidak pernah kenal putus asa, dan kalian menyikapinya dengan sabar. Sabar itu relatif tempat dan proporsional dan profesi. Apa proporsional ini? Nakmur yono baute kudu tepat, dipasti antara tempat, waktu, dan pelaku. Apa? Tempat, waktu, dan pelaku. Tempat kalian sekarang di tempat pesantren untuk mondok. Belajarlah kalian. Waktu tidak akan pernah bisa diputar. Kalau kau sudah tua kayak Pak Jenggot, tidak mungkin kau akan mondok lagi. Kecuali kau masih suku dirham. Ya, baru dibawa ke ini mondok lagi. Karena waktu tidak bisa diputar. Kesempatan, opportunity time, kesempatan waktu itu proporsional, sesuaikan. Kalau kalian di sini menyia-nyiakan waktu, namanya kalian tidak menepati janji dan tidak proporsional.
porsi. Karena tahu kalian, siapa yang tahu? Orang tua. Taunya di sini ngaji, di sini berusaha ini cari nilai hidup. Taunya keluarga kalian di sini apa? Belajar hidup. Nah, apa? Di sini tempatnya kalian belajar hidup untuk menjadi orang yang kuat mengatasi dan menyikapi hidup di masa depan kalian. Maka ditunjukkan oleh Allah sebagaimana orang Bani Israel pernah Allah tunjukkan, tetapi dia mengingkari janji. Apa itu? Tuhan. Apa? Tuhan. Kalian sampai dimanapun jangan lupa sebut Tuhan, kata orang tua. Siapa? Kata orang? Karena orang tua bijaksana. Kenapa orang tua menyampaikan begitu? Karena dia pernah mengaji bahwa konsep dasarnya adalah Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu nyebut tuh, kau semangatlah. Kalau perlu larilah kau cepat kepada Tuhan, dekatkan dirimu. Apa artinya? Dalam diri kalian, kalau tidak ada Tuhan, maka kesempatan musuh Tuhan yang masuk. Siapa? Siapa musuh Tuhan? Syaitan. Itulah sebabnya inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan dan iblis itu sangat suka mengikuti sirkulasi darah manusia. Untuk itu masukkan Tuhan. La ilaha, otak kalian illa, jantung denyut kalian Allah di hati kalian. La ilaha illa, pasti kuat. Tidak jadi orang yang cengeng, tidak sensitif, tetapi juga tidak sombong dan rendah hati, tetapi tegas. Karena kalian akan dipersiapkan menjadi apa? Menjadi apa? Iman, minimal pemimpin rumah tangga, anak sing payu kawin. Kalian akan bisa memimpin anak istri kalian. Syukur bisa memimpin masyarakat. Syukur lebih besar lagi kau akan berguna bagi agama, berguna bagi negara. Apa yang kau lakukan itu menguntungkan bagi orang banyak, itu kalau positif. Ini yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua. Wabil walidaini dan kepada kedua orang tua. Ihsanan, selalu berbuat baik. Kalian sekarang introspeksi di sini. Pernahkah kalian membantah orang tua, menyakiti perasaan orang tua, bahkan bikin jengkel orang tua? Menangislah kau di sini supaya kalian apa? Diberikan jalan terang, supaya kalian terbimbing hatinya. Karena orang tuamu adalah bayangan dari Tuhan, karena kau lahir dari orang tua, bukan langsung lahir dari Tuhan. Tuhan menciptakan orang tua yang melahirkan kalian. Itulah sebabnya orang tua yang paling berjasa pertama di antara kalian. Disinilah tempatnya kalian berusaha berintrospeksi. Kalau kau melihat ke belakang, kamu pernahkah kalian membuat sakit perasaan orang tua? Kalian besok akan juga disakiti anak-anak kalian. Karena apa yang kalian lakukan adalah karma. Hadis Rasulullah, baru aba'akum tabarrakum abna'akum wa ifu ta'ifu nisa'akum.
berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Baru apa? Tabarrakum abna'an, kelak akan baik juga anak-anak kalian kepadamu. Ayo, mumpung orang tuanya yang masih hidup, kalau yang sudah meninggal, datangi, doakan setelah habis sholat. Apa doanya? Rabbil firli. Kalau yang masih hidup, berkata-katalah yang baik. Jangan bikin nangis orang tua, jangan bikin jengkel orang tua. Kalau kau sudah membuat kesalahan, namanya anak juga bisa salah, juga bisa benar. Orang tua itu lautan ampunannya kepada anaknya. Apa? Ampunannya, maafnya orang tua lebih luas dari lautan Pasifik. Kalian bikin jengkel di dalam hatinya, kalian narik usus. Tapi orang tua tetap saja sayang sama kita. Bener apa? Bener apa? Meski kata-katanya keras, meski kata-katanya menyakitkan kepada kita, meski kata-katanya keras dan membuat kita sensitif, tetapi di hati orang tua tidak ada nak harimau makan anaknya sendiri. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Itu pintu kebahagiaan. Itu jendela masa depan. Kalian ngajak dari sini. Kalau kau jadi orang yang ingin supaya anak-anakmu baik, berbuat baiklah kepadanya. Kalau kau ingin istrimu lancar, bikinlah orang tuamu senang hati. Kalau punya rezeki, kasih. Setidaknya berikan kata-kata yang indah dan baik. Jangan bikin jengkel orang. Itu yang disebut wabil walidaini awas. Siji disebut apa? Vertikal. Apa? Tuhan. Yang kedua horizontal, spesial. Dari sosial ini ada disebut horizontal, spesial. Siapa dia? Kedua orang. Wadil qurba wal yatama wal masakin. Wadil qurba wal yatama wal masakin. Wadil qurba dan sanak kerabat. Wadil qurba dan sanak kerabat. Wal yatama dan anak-anak yatim, Wal yatama dan anak-anak wal masakini dan orang-orang miskin. Wal masakini dan orang-orang miskin. Ini disebut dalam hidup, kalau itu korelasi atau hubungan, disebut hubungan sosial. Hubungan apa? Sosial. Kalau kepada Tuhan disebut hubungan vertikal. Kalau sosial disebut hubungan horizontal. Atau kepada Tuhan disebut hubungan spiritual. Apa? Dalam hidup cuma ada dua, nah. Kalau tidak spiritual, ya sosial. Kalau tidak ada vertikal, ya horizontal. Kau berhubungan kepada kedua orang tua, kepada orang-orang yang dekat kepada kalian, saudara kalian, handentulan kalian, Pak D, Pak Le, adik, kakak, semuanya bil qurba. Kalian berusaha yang terbaik di tengah-tengah itu, berusaha mensabari mereka, berusaha memberikan maklum kepada mereka dengan kesalahan mereka, berusaha memberi maaf kepada mereka. Maksudnya seperti ini. Kalau kau punya rezeki, bagi-bagi bersama mereka. Dan kalian menjadi orang yang mudah memberi maaf. Kalian menjadi orang yang gagah dan kuat, tetapi Anda tetap rendah hati. Kalian kaya harta tetapi tetap rendah. Meski kau disakiti, tetapi kau tetap datang memberikan sedekah kepadanya. Saudaramu siapa saja yang menyakiti kalian, itu sebenarnya yang untung yang disakiti apa yang menyakiti? Yang disakiti. Karena itu menguji kepada kalian agar supaya kalian kuat mentalnya, dewasa pikirannya.
Lalu kalian kemudian berubah menjadi orang kuat. Datang orang anak yatim, datang orang miskin, itu hubungan sosial paling rendah. Yang dianggap sosial terendah. Kenapa sosial ada rendah, ada atas, ada menengah? Sebenarnya tidak boleh ada kasta sosial itu. Karena memang hidup itu saling membutuh. Mereka butuh kita butuh mereka. Orang miskin butuh orang kaya butuh orang. Mereka pejabat butuh rakyat juga butuh diatur oleh negara. Namanya apa? Pemerintah. Sama aja. Jadi di antara kita ada korelasi take and give. Apa itu? Menerima dan memberi. Apa? Dalam hidup itu saling membutuh. Jadi hormati sesama, saling mengingatkan. Itu konsep Al-Quran. Pertama, dia tegas bahwa Tuhan itu jadi pertama. Yang kedua, orang tua dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, orang yang status sosialnya lemah. Siapa mereka? Nah, yatim, orang miskin, orang fakir. Itu yang membutuhkan kalian. Kalian harus jadi orang kuat. Caranya, kau tetap kerja keras tetapi tetap bersabar. Kau tetap kerja keras, tidak pernah kenal putus asa, tetapi tidak mudah dan sensitif. Kau tetap rendah hati, tidak sombong, tetapi banyak uang. Mau begitu kalian? Mau enggak? Kalau mau, mulai kalian belajar dari sini. Akan Allah perhitungkan mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Dan itu terbukti. Percaya enggak sama Tuhan kalian? Kalau begitu kalian percaya enggak dengan kalam Tuhan? Apa firman Tuhan? Al-Qur'an seperti Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 83. Camkan bahwa dalam hidup ini konsepnya ada satu Tuhan nomor satu. Yang kedua, kehidupan sosial adalah kedua orang tua nomor orang kedua orang tua dan nomor satu dalam kehidupan sosial. Baru orang-orang yang lemah, yatim, miskin, kau santuni mereka. Mereka doanya akan lebih mustajabah daripada doa kalian sampai gempor kakinya di tengah malam. Karena dia sangat membutuhkan kita. Apa? Sangat membutuhkan kita. Jangan kau sekali-kali menghardik mereka, menghina mereka. Mereka sudah jatuh dalam sosial, mereka dipandang hina. Lalu mereka menjalaninya dengan ikhlas, lalu kau hina. Mereka akan lebih terkondisi emergensi, lalu dia mengangkat tangannya berdoa, ya Allah, jatuhkan mereka orang kaya yang sombong. Jatuh tidak kira-kira? Jatuh. Itu doa orang-orang lemah itu mustajab luar biasa. Maka sayangi mereka. Sayangi mereka. Apakah mereka minta? Minta tidak kira-kira? Tidak. Bagaimana kalau diganti kita? Mau tidak kita? Tidak akan. Itulah masalah. Ayo belajar hidup dari Al-Quran. Wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu dan berkata-katalah kamu sekalian. Kepada sesama manusia, husnan dengan kata-kata yang indah, husnan dengan kata-kata yang baik, paham kan? Wa aqimus sholata, dan mendirikanlah kamu sekalian kepada sholat, wa atuz zakata, dan mendermakanlah kalian kepada zakat. Itulah janji Bani Israil. Tetapi berarti sebaliknya yang terjadi. Kenapa? Summa tawallaitum illa qalila. Kemudian kamu sekalian malah berpaling. Summa tawallaitum
kemudian malah kamu sekalian menolak. Illa qalilan, kecuali hanya minoritas. Minoritas itu besar apa kecil? Kecil. Minkum di antara kamu sekalian. Wa antum. Sedangkan kamu sekalian. Mu'riduna, malah menentangnya. Illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.